بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita jauhi sumber-sumber dosa, kemaksiatan yang mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan sekuat dan semampu yang kita miliki. Karena itulah bekal yang sebenarnya akan kita bawa mati. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita harusnya menyadari bahwa di dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggal. Sehingga ketika kita sadar kalau ini bukan tempat yang abadi, bukan tempat tinggal kita, bukan tujuan dari kehidupan kita, masih ada tujuan utama. Perjalanan kita masih ada yang lebih panjang lagi. Bukan dunia ini, bukan. Nanti ada alam kubur. Dan alam kubur ini masih jauh lebih panjang, lebih lama dibanding alam dunia. Nanti ada yaumul hisab, ada kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi. Itulah yang harus kita siapkan. Sehingga karena perjalanannya panjang, butuh biaya yang lebih banyak, butuh bekal yang lebih besar lagi, jemaah dimuliakan Allah, yang harus kita siapkan. Jangan kebalik kita ini. Realita yang kita hadapi, kita saat ini sering terjebak dengan kehidupan dunia yang senantiasa bersolek sampai kita ini lupa dengan kehidupan yang kita tuju. Kita ini menyadari atau tidak nih kira-kira? Jenengan ini bakal tinggal di dunia selamanya atau dunia ini bakalan jenengan tinggalkan? Ini harus disadari. Kalau tidak, maka kehidupan kita ya begini-begini saja. Seolah-olah dunia adalah segala-galanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yasba'ul mayyitu salas. Orang itu kalau mati, yang mengikutinya ada 3 perkara. Yarji'u usnani wa yabqa wahid. Yang 2 balik, tidak mau ikut. Yang 1 tinggal. Yatba'u amalahu wa malahu wa ahlahu. Keluarganya nanti bakal ngiringi kita. Hartanya, mungkin juga pembantunya, kalau punya budak-budaknya gitu. Bareng plus amalnya. Yarji'u malahu wa ahlahu. Keluarganya tidak mau ikut. Karena selama ini kita kerja itu untuk siapa? Keluarga. Anak tidak mau menemani jenengan mati, tidur dalam kuburan tidak mau. Istri tidak mau. Siapa yang mau menemani jenengan? Hanya 1, amalnya jenengan. Sholatnya jenengan yang kadang-kadang sambil ngantuk atau males-males, itu yang menemani jenengan. Sedekah yang gak seberapa itu yang jenengan bawa. Ngaji Al-Quran yang berodal-beradul, kadang baca kadang tidak, itu yang jenengan bawa. Sholat malam
kadang bangun banyak tidaknya, itu yang dibawa. Makanya butuh kita rubah ini pemikiran kita. Jangan-jangan kita ini tidak sadar. Kita balik seolah-olah dunia ini segala-galanya. Uang kita simpan-simpan, suruh sedekah Pak, bakhil. Malam tidur dipuas-puaskan, suruh sholat subuh Pak, berat. Apalagi qiyamul lail, iya atau tidak ini? Baca Al-Quran kita ini seberapa banyak? Satu minggu ini kita sudah baca berapa juz? Lu itu yang kita bawa. Kalau sekarang ini misal setelah Jumatan ini kita mati, jenengan mati Pak, dimandikan jenazahnya jenengan, ya, dimasukkan keranda, dibawa ke kuburan. Kira-kira amal apa yang jenengan banggakan? Lu amal yang jenengan bawa, bukan keluarga Pak. Kalau kita sudah mati, yang dicari warisannya apa ini? Dulu Bapak beli tanahnya di mana? Ini waktunya dibagi, Bapak sudah nggak ada. Rumah yang jenengan bangga-banggakan Pak ditinggal. Wallah, tidak dibawa itu, tidak dibawa. Tabungan sampean, oh banyak uangnya, tidak dibawa itu. Makanya mari Pak, kita jangan kemudian terlena pada dunia, kita lupakan aturan Al-Quran, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tinggalkan, kita campakkan itu pesan-pesan Rasulullah itu Pak. Allah, padahal itu yang hak, panduan Al-Quran, panduan hadis itu yang hak. Bayangkan jenengan itu nanti kalau sudah pensiun begini. Allah, iya kalau jenengan besok masih hidup. Ada banyak yang nggak nunggu pensiun, ya mati Pak. Belum juga pensiun udah dipecat Pak. Waktu masih punya uang, mau sedekah, dipecat Pak. Bingung, mau sedekah aja, jangan sedekah, makan aja bingung. Maka amal ini yang akan kita bawa. Butuh apa gitu? Butuh mujahadah. Allah kasih Pak, bonusnya berlipat. Dengan kalau bangun rumah, ya, beli rumah di komplek kita ini butuh berapa ratus juta Pak harganya? 9 kali 15 meter itu berapa harganya Pak rumah? 700 juta, 1 miliar. Itu butuh berapa tahun? Butuh berapa tahun Pak? 15 tahun. Oh, pontang-panting ya. Kerja siang malam, diatur Pak, dikelola uangnya, puasa dulu lah kita ya. Demi apa? Demi rumah di dunia. Padahal itu rumah kalau sudah lunas ikut dalam kuburan. Urusan dunia kita mau berjuang mati-matian. Allah, sampai lupa sholat. Nggak bisa ngaji, kenapa? Ustadz saya ini sibuk kerja nih. Pulang sudah sampai rumah jam 8 malam, capek tidur Ustadz. Malam gimana nih mau bangun Ustadz? Sudah kecapean. Subuh kesiangan Ustadz. Allah, betapa kasihannya kita ini Pak hidup ini. Kalau sawfa ta'lamu, nanti jenengan bakal tahu. Oh ternyata yang penting itu sholat jamaah. Jenengan bakal sadar, oh ngaji itu yang lebih penting Pak. Oh ternyata sedekah itu lebih penting daripada gendutnya rekening kita itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, dan kita tahu dan itu pasti itu yang benar tuh. Tapi masalahnya la tarawunnal jahim, jenengan sudah dihadapkan dengan neraka jahim. Kalau percaya dengan surah At-Takasur, jenengan kan berhafal tuh. Itu jangan hanya dibunyikan Pak Al-Quran itu Pak, diresapi ya. Al-Quran ini kita imani atau tidak sih Pak? Kita dipercaya nggak sama Al-Quran? Kalau percaya kenapa
Langkah kita justru sebaliknya. Kita bangun rumah di dunia, kita nggak punya rumah di surga. Jenengan butuh 15 tahun, kerjanya 8 jam dalam sehari, Senin sampai Jumat Pak kerja, anak istri ditinggalkan, bahkan rela dimaki-maki oleh atasan. Allah hendak, Allah itu kasih perniagaan Allah itu nggak seperti manusia. Kata Nabi, siapa Pak? Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, siapa saja yang sholat 12 rakaat sehari, 12 rakaat berarti 2 kali 6 ya, 12 rakaat. Jadi kan sholat 2 rakaat, sholat sunnah tadi berapa menit? Paling 2 menit ya, 2 kali 6 itu cuma 12 menit. Siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Bukan rumah di komplek dunia ini, enggak. Di surga Allah, kenikmatan yang mala ainun ra'at, enggak pernah kenikmatan ini bisa dilihat, enggak pernah kebayang oleh pikiran kita. Terbetik aja enggak pernah, Pak. Saking apa? Saking dahsyat dan nikmatnya kenikmatan di surga ini. Tapi butuh perjuangan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, sudah 6. 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat qabliyah subuh, 12. Bayangkan, hanya butuh waktu. Jadi kalau di rata-rata dalam sehari tidak sampai 1 jam kita ini dikasih rumah di surga, tapi nggak ada yang kita ini tertarik. Makanya Allah katakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang kalau menetapi Al-Qur'an, bisa mendapati hadis-hadis Nabi, maka dia dapati kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan itu hikmah khairan katsiran. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Hanya orang yang punya akal yang mau memikirkan itu. Kalau bahasa kita kurwong sing waras. Artinya kalau nggak mengerjakan itu, ya kita nggak waras. Kenapa bisa begitu jemaah dimulakan? Karena kita tertutup, lupa, atau kita ini nggak tahu. Tapi jangan sampai terlambat. Jangan tahu, sadar itu penting. Nanti ketika sudah neraka di depan mata kita, jangan. Maka sekarang ya ayo sholat berjamaah ini kita galakkan. Anak-anak kita, ayo kita ajak, nangis Ustaz, ajak, kasih hadiah biar senang di masjid. Kita nih capek, malas, lemes, sakit semua badan, bismillah berangkat. Rasul teladan kita, dan sekarang kita ini sedang merayakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijamin Pak, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga. Itu kalau sholat malam, kata Ibunda Aisyah dalam satu riwayat, kana yaqumu minal laili, ya, ketika beliau sholat malam hatta tatafattara qadamah, kaki beliau ini sampai bengkak Pak. Ya Allah, sholat malam, sholat sunnah itu Pak, kakinya sampai bengkak. Diriwayatkan rakaat pertama itu beliau kalau sholat malam yang dibaca surah Al-Baqarah, tidak berhenti di situ, lanjut surah Ali Imran. Selesai Ali Imran, lanjut surah An-Nisa. Ya Allah ya Rahman. Sampai Ibunda Aisyah berapa juz? Hampir 7 juz lebih. 1 rakaat. Nanti rukuknya panjangnya sama dengan baca suratnya, i'tidalnya sama dengan rukuknya, sujudnya sama dengan i'tidal. Itu baru rakaat pertama. Itu keteladanan, mujahadah beliau. Ketika Ibunda Aisyah, ya Nabi kok sampai ngoyo begini sih, jenengan ini kan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Apa jawab Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah saya ini tidak senang kalau dikenal sebagai hambanya yang paling bersyukur? Jadi bentuk syukur. Kalau kita ini mau dikatakan hambanya bersyukur, maka tunjukkan dengan ibadah kepada Allah yang serius. Apakah itu
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Salatnya jenengan yaitu buat siapa? Buat jenengan. Sedekahnya jenengan itu buat siapa? Buat jenengan. Allah tidak butuh. Sekiranya jenengan tidak sholat, tidak apa-apa, tidak akan mengurangi keagungan Allah. Apa dikira kalau jenengan tidak ke masjid ini, kemudian Islam ini buyar? Tidak rugi Islam, tidak. Yang rugi siapa? Jenengan sendiri. Kita sendiri nih yang rugi. Karena itu Allah mengatakan la ikraha fiddin. Dalam agama ini tidak ada paksaan. Dan tidak boleh terpaksa juga. Harus ikhlas. Jenengan dengan ilmu, dengan kesadaran mentauhidkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan ilmu. Kenapa sampean salat? Karena Allah memerintahkan saya salat. Kenapa jenengan baca Al-Quran? Karena Allah perintahkan baca Al-Quran. Kenapa jenengan sedekah? Kenapa jenengan menyambung tali silaturahim? Terus, kenapa itu? Yang mendasari ilmu. Makanya ngaji itu penting, Pak. Hadir di majelis-majelis ilmu penting. Kenapa? Tanpa itu kita ini tidak tahu arah, tidak jelas ini mau kemana kan? Kalau cuma kerja dapat uang makan, Pak. Kerbau juga kerja katanya. Kerbau juga makan. Kerbau juga kawin, juga punya anak. Apa bedanya kita? Bedanya kita ini kita punya iman. Kita melakukan segala sesuatu dengan ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin. Kita hanya mengingatkan. Al-Quran memberikan peringatan. Rasul berita-berita nubuah itu memberikan kabar kepada kita. Nanti di alam kubur itu bagaimana? Nanti ada surga, Pak. Nanti ada neraka. Jangan percaya atau tidak? Apa dikira hidup kita ini di dunia ini, di komplek ini aja? Wallahi ada alam kubur. Orang-orang yang mati itu pengen hidup kayak jenengan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh hiduplah sedikit sebentar aja lagi. La asaddaqanna wa akum minas shalihin. Saya tak jadi ahli sedekah, tak mengerjakan amal soleh, saya tak jamaah lagi ya Allah, saya tak ngaji ya Allah. Kalau sekarang sakit-sakit dikit udah alasan, ngantuk dikit sudah nggak mau ngaji gitu ya. Alasannya banyak, kita mau bantu orang udah sering bantu Ustaz. Urusan sering atau tidak itu, yang penting kita bantu aja. Jenengan amal soleh untuk jenengan. Urusan dia yang suka minta bantuannya tidak apa-apa. Urusan kitanya amal, perbanyak amal. Karena itu yang kita bawa. Jadi jamaah dimuliakan Allah, melalui majelis ini saya mengingatkan, mari kita bersungguh-sungguh, serius. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan kehidupanmu yang akan datang untuk bekal banyak. Kalau tidak, nangis kita, pengen hidup lagi, tidak apa-apa itu ya, tapi sayangnya nggak ada waktu lagi. Kapan waktu sekarang? Pasca dari khutbah ini, aduh baik kita azamkan. Saya tak sholat jamaah. Syukur-syukur saya mati dalam keadaan sujud. Saya mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya mati dalam ketaatan kepada Allah. Yang itu mati sambil gaplean gitu, Tidak ada waktu untuk bersantai. Karena kematian itu kalau sudah waktunya dia nggak bisa diundur. Lagi enak-enak nonton bola, serius-seriusnya mati gitu. Mana kira-kira? Belum bisa ngaji, belum. Jamaahnya bolong-bolong. Sedekahnya, aduh, bisa dihitung. Ayo. Agama-agama ini sudah diberikan penjelasan begitu rinci, banyak sudah. Kajian Jumat, kajian Sabtu, kajian Ahad, Maghrib, Subuh, semuanya sudah ada. Jenengan kemana selama ini? Mari kita kembali, Pak. Mari kita kembali mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita dan terbimbing kita senantiasa dalam ihdinas siratal mustaqim, dalam jalannya yang lurus, dalam ketaatan sampai kematian datang menghampiri kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala nabiyyina al-karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqihna wa dhurriyyatina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfat 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi